Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue akan ngebahas tentang double eyelid tape, yang dimana itu barang yang sangat penting buat aku karena aku nggak punya double eyelid, dan boleh dibilang aku hampir tiap hari pakai itu. Cuma belakangan ini karena lagi quarantine, aku jadi agak males di rumah makainya. Jadi ya aku mikir kenapa aku nggak sekaligus buat video aja sambilan aku make gitu kan. Udah. Jadi langsung cus aja ya. Nah, karena ini double eyelid adalah sesuatu yang sangat penting bagi aku, jadi aku punya banyak banget. Ini cuma sedikit dari yang aku punya, aku masih ada kayak yang mesh gitu, tapi itu di Indo aku tinggalin semua karena kemarin pas mau datang ke Jerman kan aku pikir ya, ngapain bawa banyak-banyak kan kayak gak perlu gitu. Ternyata aku mau kepikiran buat video tentang eyelid tape pula. Aduh, sayang banget sih. Tapi ya udah deh, kita buat aja dengan apa yang ada ya. Jadi nanti aku bakal kasih tahu juga di antara tape yang aku punya di Jerman sekarang ini apa yang paling bagus buat ke party atau ke everyday look, casual look, yang mana yang paling oke menurut aku ya. Sebelumnya, hal yang paling penting buat aku tuh kalau untuk pakai double eyelid tuh harus punya pinset. Pinset terserah mau pinset plastik atau apapun, yang penting pinset, supaya pas kita ngambil double eyelid tape itu kita nggak pakai tangan, karena kalau kita pakai tangan ngambilnya, karena uh, kulit manusia tuh kan pastinya ada minyak tuh kan, walaupun sedikit saja tetap ada kandungan minyak. Nah, pas kalau kamu pegang ke double eyelid tape-nya, takutnya lemnya itu bakal berkurang karena udah ketempel minyak kamu duluan. Jadi nanti pas kamu tempelin di matanya jadi kurang ngaret gitu ya. Jadi mending pakai ini aja kalau mau lebih tahan lama. Nah, yang kedua itu ini buat nyucuk-nyucuk, apa sih namanya ini, garpu ya, aku nggak tahu sih, aku nggak tahu nih namanya apa sih, garpu mata atau apa, nggak tahu lah. Pokoknya ini nanti buat yang ngedorong alit mata kamu supaya ngebentuk double eyelidnya. Ini juga penting banget dua ini. Dan satu lagi nih ya, yang penting kalau misalnya kamu mau pakai double eyelid tape yang kayak string, yang kayak lem ditarik itu, pastinya kamu butuh gunting. Nah, untuk aku tuh gunting ini aku belinya langsung dapet pas aku beli ya, pas beli double eyelid tape yang string itu. Nah, ini bagusnya kenapa? Karena ujungnya kalian bisa lihat kan, dia ujungnya dia ada pentolan itu. Nah, ini bagus banget karena pentolannya itu bikinnya nggak tajam ya, jadi ke matanya agak safe gitu. Aduh, aku ngomong apa sih, kayak berbelit banget, maaf ya. Pokoknya itu lah ya, kalian ngerti ya, supaya safety first. Nah, jenis pertama ini sama semua, cuma bedanya beda size dan warna aja, dan apa apa namanya, permukaannya itu berbeda bentuknya. Permukaan ya, ini kemarin pernah booming banget yang kayak gini, roll. Isinya ya lumayan banyak dan cukup tidak memakan tempat sih ya. Dan ini datang dua warna, cuma satu lagi udah habis. Pokoknya warnanya itu sama kayak warna yang kayak gini dah. Di sini aku pakai pinset dulu, baru aku ambil ya. Jadi kamu nggak pakai tangan kamu, kalau nggak nanti ini lemnya berkurang karena kena minyak tangan kamu. Nah, ini udah aku cobain tempel di tangan dulu. Yang ini warna coklat, dan coklat yang ini coklat ya. Dan yang di sini, yang di atas ini kalian bisa lihat, ini warna vanilla, warna putih. Nah, jadi menurut aku tuh baiknya antara pakai coklat dan warna putih itu lihat dari warna kulit kalian ya. Kalau misalnya kalian lebih ke tan warna kulitnya, mungkin warna coklat ini lebih bagus. Dan mungkin agak ke warna kulitnya agak pucat, yang putih sih. Jadi sih warnanya kan tidak terlalu terlihat. Nah, sebelum kalian tempel double eyelid tape kalian tuh, kalian harus tahu di mana kurang lebih eyelid tape yang bakal kalian taruh garisnya. Kalian mau di sini, atau agak tinggi. Jadi kalian harus coba-coba sih ya. Jadi awal pas aku baru mulai pakai double eyelid tape-nya juga, aku harus coba-coba banyak banget dan banyak yang terbuang sih.
Nah, kalau aku garisnya sih di sini. Kalian harus pastikan kulit kalian itu bersih sebelum kalian pakai apapun. Dan aku suka pakai double eyelid tuh ujungnya aku arahin ke atas dikit. Nah, udah dapat beda kan ketimbang aku nggak pakai. Ini yang warna coklat. Kita coba yang warna putih. Selalu pakai pinset. Dan kalau bisa kalian tariknya itu jangan langsung tarik ke atas ya, jangan, kalian tariknya pelan-pelan dari samping gini. Jangan langsung seret. Soalnya nanti stikernya takutnya bisa kayak ulat melingkar gitu jadinya. Nah, kalian kan udah tahu tadi kurang lebih mau di mana. Langsung tes aja. Nah, ujungnya aku selalu arahin naik ke atas ya. Selalu naik. Aku selalu arahin naik ke atas sedikit. Nah, untuk yang ini kan karena aku udah lama pakai eyelid tape, jadi kulit mata aku tuh udah nggak susah untuk ikut garis eyelid tape-nya lagi. Nah, untuk kalian yang baru banget bakal coba, kalian pasti akan merasa sangat kaku banget di bagian mata kalian ini. Jadi satu cara untuk merilekskan kulit kalian tuh, setiap hari kalian pakai baru ditempel, kalian harus pakai ini garpu kayak gini. Ini biasa selalu datang dengan semua produk yang kalian beli, jadi kalian bakal dapat ini secara gratis. Kalian ambil ini lalu taruh di bagian atas, kalian agak cucuk-cucuk dikit gini. Tenang aja, nggak sakit. Beneran nggak sakit. Kalian cucuk-cucuk ini di bagian atas eyelid tape-nya, supaya ini kayak mendorong kulit kalian mengikuti garis yang kalian mau ini. Nanti setelah kalian pakai eyelid tape selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama ininya pasti bakal ikut sendiri, nggak usah kalian cucuk-cucuk lagi, udah langsung kayak punya aku sekarang. Nah, yang sini aku pakai yang warna coklat, dan yang sini ini aku pakai yang warna vanilla. Kalau dari aku lihat ini ya, walaupun kulit muka aku nggak seputih kulit tangan aku nih, kalau dari aku nih ya, aku lebih prefer ke yang warna vanilla. Karena yang warna coklat tuh agak kelihatan coklat di akunya. Makanya yang warna coklat ini udah nggak aku pakai karena kurang oke aja sama aku gitu ya. Menurut kalian gimana? Jadi ini masalah kayak gini nih trial dan error sih. Oke, next kita coba yang tipe kedua. Let's go. Ini aku udah ada yang aku pakai kemarin, aku kasih kalian lihat. Ini yang dimaksudkan dengan double eyelid tape. Nah, jadi tengahnya ini bisa kalian buka. Aduh, enggak nampak. Nah, ini tengahnya bisa kalian buka. Jadi beneran kayak double tape ya, cuma di mata. Nah, kalian lihat yang sebelah sini, ini udah ada lemnya. Dan tinggal kalian ambil dan lem. Ini. Jadi jadinya dia ini transparan sekali, dan kalau baru dipakai nggak bakal kelihatan. Dan bagus banget. Ini dilihat begini sih bagus banget ya. Nah, kalau coba di lem,
sangat tidak kelihatan. Tapi aku nggak suka. Kenapa? Aku kasih tahu kalian nanti. Kita coba pasangannya di mata dulu ya. Nah, cara aku pasang alit tape yang ini, aku tuh dari ininya ada dateng kayak garis titik-titik. Jadi aku robek dulu garis titik-titiknya. Dan aku ambil sebelah dong. Sekali lagi dengan pinsetnya aku tarik pelan-pelan dengan arah agak lurus begini ya. Jangan langsung dibuka karena itu bakal membuat alit kalian melingkar. Seperti yang kalian lihat ini bentuknya kan ada yang bagian atasnya lebih panjang dari bawah kan, yang atas ini. Nah, yang atas ini aku selalu pakai di arah dalam. Jadi ini berarti di sebelah kiri. Sama dengan garis mata yang aku mau. Tapi kali ini aku bakal lebih ke tengah. Nah, kalau ini aku bakal ngarahin sedikit ke bawah. Aduh, fokusnya malah ke cermin. Agak ke bawah, baru aku buka bagian sebelahnya yang ada kertasnya ini. Nah, di sini aku harus gunain garpu ini. Ambil aja terus dicucuk. Biarkan bentar, baru cucuk lagi. Terus aja berulang-ulang sampai semua lemnya kalian nggak nampak lagi. Aku juga bantuin dengan udah kayak gini. Aku bakal ngedorong bagian atas ke bawah begini supaya lemnya benar-benar merekat. Nah, kenapa aku kurang suka yang ini? Nah, kenapa aku kurang suka ini? Ini sih kalau awal kalian pakai ini kelihatannya bagus sekali ya, gitu. Nggak nampak, bagus sekali lemnya. Tapi satu kekurangannya kalau misalnya kalian pakai sebagai daily activity atau tiap hari, kalian kan pasti kena sinar matahari tuh. Jadi kayak muka kalian tentu saja mengeluarkan minyak, dan minyak itu membuat lem ini jadi kurang ngelem. Jadinya setelah setengah hari ini lemnya bakal sedikit terbuka, dan terakhir ujung-ujungnya bakal seperti ini. Nah, aku pakai ini. Kalau di akunya nantinya jadi kelihatan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ada kelihatan garis lemnya. Nah, itu cuma nanti misalkan ini mata kalian yang di eyelid ini. Nah, nanti dia bakal nongol gini, jadi dia nggak ngelem ke atas, nggak ngelem ke bawah, jadi jelek banget. Jadi aku nggak suka. Nah, no. Tapi banyak juga yang bilang mereka cocok pakai yang ini bisa tahan lama. Tapi kalau di aku sih enggak ya. Dan juga ini juga kalau kalian mau make upan ini nggak bagus. Karena lemnya ini yang sedikit, pasti sedikit aja bakal ada kelihatan kayak gini. Nah, ini kalian lihat. Ini aku tarik sedikit udah nggak bisa ngelem lagi dan langsung kelihatan double eyelidnya. Ini jelek banget. Aku nggak rekomendasi yang ini ya, karena itu satu, dia lemnya bakal memudar karena muka kita menghasilkan minyak. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian make upan, ini lemnya bakal kena di eyeshadow kalian dan itu bakal nyeplak banget eyeshadow kalian dan jelek banget hasilnya. Jadi aku nggak rekomen yang ini. Tapi ya untuk misalnya pemakaian sehari-hari di rumah, kalian nggak mau keluar kemana-mana, mungkin bisa aja cocok. Ya
aku sih lebih prefer yang type pertama tadi sih untuk daily driver aku. Oke, next kita langsung yang ketiga. Nah, yang ketiga itu yang aku bilang string begini. Ini yang paling aku suka sejauh ini, dan udah aku pakein sebagai daily driver aku, ataupun sedikit ke formal occasion gitu. Nah, jadi bentuknya itu string begini. Mungkin harus di ini dulu. Bentuknya itu string begini. Kenapa nggak mau fokus? Nah, bentuknya ini string begini. Dan kalau kalian tarik itu dia bakal jadi string. Nah, beneran kan string? Ini stringnya juga ada lem. Bener kan? Ini bagus banget sih. Dan di sini kalian harus menggunakan gunting. Kemarin pas aku beli ini dari AliExpress. Aku beli yang paketannya udah bareng sama gunting ini. Nah, sebelumnya kalian harus tarik ini stringnya keluar, baru kalian kekerin ke mata kalian. Jangan lupa kalau mata kalian bersih. Aku selalu mulai dari ujung bagian dalam. Aduh, aku nggak nampaknya. Oke. Aku selalu mulai dari ujung bagian dalam, baru tarik keluar. Jadi ini aku nggak keras-keras ya, aku cuma kayak beneran letakin doang gini, jangan sampai tarik. Kalau kalian narik itu nanti bakal kelihatan banget kulit kalian ketarik dan jelek. Nah, setelah seperti ini, aku buka mata dikit untuk lihat apakah size eyelidnya udah oke, yang kayak aku mau. Nah, setelah oke, aku harus hati-hati ambil gunting dan gunting bagian dalamnya. Kalian harus hati-hati di bagian ini, dan aku tekan-tekan pakai ujung guntingnya bagian ujungnya ini untuk masuk. Nah, lakukan yang sama dengan bagian ujung yang lain. Nah, setelah ini aku ambil garpu. Untuk safety garpu sih ya, tapi sekarang karena aku udah malas pakai garpu, aku sering pakai langsung ini gunting diginin. Tapi ya itu karena guntingnya ujungnya kan nggak tajam. Nah, pakai garpu kalian tancap-tancapin lagi. Nah, ini hasil yang pakai string tadi, double string. Menurutku ini bagus ya, dan lemnya ini juga tahan lama kalau di aku. Nah, ini hasilnya sebelah mata. Juga garisnya lebih bagus karena ya nggak nampak eyelid tip-nya, cuma sedikit doang palingan. Nah, aku coba pakai yang di sebelah lagi. Nah, ini udah aku pakai yang kedua mata, kalian lihat sendiri. Rapi. Lemnya juga tahan lama, seharian, bisa sampai malam, bahkan dari pagi sampai malam. Ini sejauh ini favorit aku buat jadi daily driver aku. Dan juga nggak susah, pastinya kalian harus tiap hari dan sering latihan, dan lama-lama kalian pasti bisa sendiri lancar pakainya. Nah, jadi di sini aku cuma punya 3 type sekarang, jadi aku nggak bisa kasih lihat banyak-banyak banget. Cuma aku bakal kasihkan tips and trick untuk make bareng-bareng eyelid tape ini. Yang pertama tuh ada glue, yang dimana kayak lem bulu mata palsu tapi bisa kita pakai buat eyelid tape. Itu juga pasti udah banyak video-video yang beredar ya. Untuk cara pakainya itu kalian bisa tinggal cari aja. Nah, ini aku mulai pakai double lip tape itu dari aku kelas SMP, kalau nggak salah kelas 8
8 SMP. Itu dimana mama aku ajarin aku pakai double eyelid tape karena aku selalu ngeluh kenapa aku nggak punya eyelid ini double eyelid, dan itu menurut aku jelek banget dan buat mata aku kayak sipit, dan bulu mata aku juga tertutup dengan ketidakadanya double eyelid aku ini. Nah, ternyata mamaku duluan juga sama, dia pakai yang lem bulu mata itu dia pakai jadiin double eyelid. Nah, dari sana aku mulai pakai dan aku tidak konsisten pakai tiap hari ya. Jadi kalau aku dengar kata orang sih, kalau misalnya kalian konsisten pakai tiap hari, mungkin secara waktu setengah tahun, tapi kalian harus benar-benar tiap hari konsisten pakainya, itu bisa ada garis dimana nanti bakal jadi permanen. Jadi kalian punya double eyelid permanen tanpa harus operasi. Nah, dan ini aku rasain waktu di sini. Enggak di sini sih, dari tahun lalu. Enggak. Dari 2 tahun lalu aku udah mulai ngerasain efeknya karena aku rajin tiap hari pakai. Dan seperti yang kalian lihat di awal video tadi, aku udah punya double eyelid di sebelah kiri aku, yang dimana tiap hari tuh sudah ada, tapi yang sebelah kanan masih belum ada. Mungkin bagi aku butuh waktu lebih lama daripada orang lain. Aku juga pernah nonton video Michelle Phan, dimana dia bilang dia punya double eyelidnya juga dia pakai tiap hari, dan setelah 3 bulan minimal 22 jam sehari dia pakai, dan lama-lama itu menjadi double eyelid permanen di dianya. Dan aku percaya sih ya, karena sekarang aku udah lihat, karena sebelah kiri aku ini sekarang udah mulai permanen. Cuma dia masih dari kecilnya dan ini perlu pelan-pelan dibuka lebih gede. Nah, tips kedua lagi yang menurut aku nggak banyak dikasih lihat di video-video YouTube dan sangat jarang bisa ditemui di video YouTube, itu dimana mata aku ini ujungnya masuk ke dalam. Kalian bisa lihat kan? Nah, jadi ini kulitnya ini di luar. Nah, kesalahan yang dulu sering aku buat ini, dengan mata aku yang kayak gini, aku terlalu rakus, ingin eyelid yang langsung gede-gede gitu. Aku langsung tempel di atas gini. Nah, aku tempel di atas, tahu-tahunya yang terjadi double eyelidnya tidak terjadi apa-apa, malah cuma ngambang doang, sama sekali tidak ada double eyelid. Nah, jadi untuk kalian yang punya matanya ujungnya masuk, ini pastinya kebanyakan di Asia aku lihat ya. Kalau misalnya yang bukan Asia, kebanyakan mereka sudah terbuka ujungnya kayak gini. Jadi mau sebesar apapun kalian tempel double eyelid itu tidak masalah bagi mereka. Nah, untuk mata yang seperti aku ini, kita nggak boleh terlalu rakus, terlalu gede. Karena kalau misalnya terlalu gede itu bakal naik ke atas. Aku contohin satu deh ya. Nah, ini aku udah contohin dimana awal-awal aku mulai pakai double tape yang tipe pertama ini. Aku rakus pengen double eyelid tape yang gede-gede langsung. Jadi hasilnya itu dimana double eyelidnya malah di atas sini. Ini kalian bisa lihat, ini mata aku, garis mata aku ini kosong, dan langsung aku tempelin di atas sini. Ini kalian bisa lihat kan, tatonya yang terjadi malah tidak terjadi apa-apa. Ada, tapi ini jelek banget ya kalau misalnya dilihat real, karena ini kelihatan banget kalau tape kamu ini ngambang, bukan malah harusnya kelihatan efek kayak garis mata gini, ini malah ngambang, jelek banget. Jadi jangan rakus dulu untuk awalnya. Yang matanya kayak aku ini, usahakan awal-awal kamu pakai itu sedekat mungkin dengan garis mata kamu bagian dalamnya ini, baru bagian ujungnya kalian angkat sedikit ke atas kayak yang tadi pertama kali aku pakai, supaya ujungnya ini agak terbuka, jadi dia bukan turun begini. Aku contohin lagi deh ya. Nah, ini yang akan terjadi kalau misalnya kalian pasang tape, tapi dari awal sampai ujungnya kalian ikuti garis mata kalian.
Nah, jadi ujungnya tuh bakal kayak nutup gitu, bukannya malah kebuka, ya kan? Jadi aku senengnya sih ujungnya ini. Nah, ini bagian ujungnya ini, cuma bagian ujung ini aku arahin dari tengah ke ujungnya, aku arahin agak ke atas sedikit. Aku arahin agak ke atas. Nah, jadi ada efek kelihatan terbuka gitu, bukannya malah jatuh semua begini. Nah, oke. Oke, itu penting banget ya, ujungnya harus terbuka biar kayak Korea-Korea gitu. Nah, tips yang ketiga, usahain kalian pakai double eyelid itu kalau bisa dalam sekali tempel langsung jadi. Kalau misalnya kalian buka dan tempel lagi, itu karena kalian sekali tempel, minyak di muka kalian itu udah ketempel di double eyelidnya. Jadi setelah kalian buka dan tempel kedua kalinya itu nggak akan merekat sekuat yang pertama kali kalian langsung tempel. Nah, jadi pastinya pas awal-awal mungkin minggu pertama kalian baru coba pakai double eyelid, pasti trial errornya banyak banget, dan mungkin juga banyak yang terbuang, tapi tidak apa-apa. Setelah seminggu, setelah kalian mengenal bentuk mata kalian yang harus bagaimana ditempelinnya dan harus bagaimana di tempat ini, lama-lama kalian bisa tahu dan kalian bakal cepet dan pasti dalam sekali tempel langsung bisa jadi. Jadi kuncinya tuh harus sabar dan banyak latihan. Tidak cuma main biola, tapi juga makeup harus banyak latihan. Nah, juga di Indo itu aku masih punya banyak merek-merek lain. Merek-merek lain kayak yang mesh. Ini mesh, dia kayak kain. Nah, yang kain itu juga bagus banget. Juga ada yang pakai lem, tadi ada aku ceritain. Nah, dan terakhir aku bakal kasih tahu untuk daily driver ke pesta itu bagusnya yang mana. Oke. Menurut aku tuh, kalau untuk daily driver, bagusnya kamu kalau kamu daily driver yang nggak mau pakai eyeliner, kamu nggak pakai eyeliner tuh bagusnya yang kayak gini, karena nggak nampak, yang nggak nampak aja gitu. Karena salah ngomong sih, lebih tepatnya ya udah, karena kalian nggak make upan pakai ini aja gitu loh, juga nggak bakal kelihatan banget. Nah, kalau misalnya kalian daily driver yang suka pakai eyeliner, aku sih rekomendasiin yang tali ini. Jadi kalau misalnya kayak tali ini kalian pakai eyeliner, dia nggak bakal kelihatan juga. Kalau misalnya yang plastik kayak gini, kalian kan gambarnya pasti harus ada bagian setengah yang kena eyeliner. Nah, bagian setengah yang kena eyeliner dan tidak kena eyeliner itu kalian harus benar-benar presisi banget untuk ngegambarnya. Dan kalau misalnya kalian sekali salah coret aja di tempat double tip ini, itu nggak bakal bisa dihapus. Nah, jadi susah. Ya mungkin kalau kalian udah sering latihan bisa sih ya. Dan menurut aku kalau misalnya kalian gambar eyeliner di double eyelid yang kayak gini, itu warna hitam yang di double eyelid dan warna hitam di kulit kalian tuh kelihatan beda. Jadi kontras aja gitu loh. Jadi kelihatan kalau kalian pakai double eyelid tape. Jadi aku lebih seneng kalau daily drivernya pakai ini aja, kalau misalnya kalian mau pakai eyeliner ya. Nah, kalau kalian misalnya mau oh ya, lupa, kalau daily driver satu lagi, nah, dengan atau tanpa eyeliner kalian bisa juga pakai yang bagian lem itu yang buat lem bulu mata itu juga bisa dengan atau tanpa eyeliner, itu juga sangat bagus. Nah, sekarang untuk yang lebih official atau ke party gitu, menurut aku kalau misalnya buat ke party itu bagus banget kalau pakai yang mesh itu ya, yang mesh. Nanti aku taruh deh fotonya di sini. Nah, yang ini bagus banget, cuma bedanya kalian harus tukar. Nah, kalau di party, kalau
kalau aku sih ya, aku selalu pakai eyeshadow semuanya udah selesai, baru aku taruhin yang string ini. Jadi string ini yang paling terakhir. Terus juga yang mesh, yang mesh itu bisa awal atau terakhir, terserah. Bedanya kalau misalnya kalian taruh di akhir, misalnya kalian kayak ada shimmering atau yang lebih ke eyeshadow yang kinclong gitu. Kalau misalnya kamu pakai yang mesh, karena mesh itu perlu apa, glue, apa sih glue bahasa Indonesia, lem ya. Karena pakai lem jadinya yang shimmering itu jadi kurang shimmering karena tertutup oleh lemnya. Tapi bisa juga di awal kalian taruhnya. Nah, kalian lem meshnya itu di awal sebelum kalian makein eyeshadow atau eyeliner yang lain. Nah, setelah itu hasilnya juga sangat bagus. Dan kalau yang mesh ini aku senengnya kan dia gede tuh, lebar ke atasnya gede, jadi kalian bisa tempelin aja langsung deket-deket garis mata kalian, dan itu nggak apa-apa deh, itu juga so beautiful banget. Aku nggak bawa ke sini karena aku mikirnya kayaknya aku nggak bakal perlu dulu, tapi nanti kalau aku pulang lagi aku pasti bakal ngambil. Aku ingatnya itu aku beli di Miss Bobo ya, kalau nggak salah. Aku coba cari. Nah ya nih, ini nih Miss Bobo yang mesh ini rekomendasi banget, bagus. Dan mereka juga ada seller di Medan, jadi enteng pembeliannya kemarin. Untuk ke party itu sama string ini sih ya juga bisa yang glue doang, yang buat glue ke bulu mata. Itu yang glue buat ke bulu mata itu menurut aku bisa dipakai dalam semua occasion sih, jadi bagus banget. Nah, kalau untuk aku yang biasa kayak gini ya, yang kayak gini, untuk ke party tuh a big no-no, jelek banget. Selain matte atau tidak matte, kata orang sih kalau yang ini yang matte itu oke, bagus buat dibawa ke pesta, juga eyeshadownya bisa tahan. Kalau aku sih big no-no, karena mau matte atau tidak matte itu kelihatan banget warna yang eyeshadow di atas double eyelid dan di atas kulit kamu tuh kelihatan beda warnanya, jadi big no-no for me, no. Jadi walaupun ini agak banyak tugasnya tiap hari, walaupun untuk kita yang tidak ada double eyelid, ini sangat lousy sih kalau kita bilang warna bahasa Jermannya. Jadi ya itulah aku juga bingung mau bilang apa. Pokoknya jangan lupa untuk stay beautiful, karena aku percaya tanpa atau dengan double eyelid tip kalian pasti udah cantik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah untuk apakah video ini berguna untuk kalian, para ladies. Kamu kayaknya bukan ladies. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!